Assalamualaikum Maaf ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, para mahasiswa kesehatan tradisional Tibun Nabawi yang saya banggakan, ucapan salam hangat saya sampaikan dari pengurus Yayasan Amal Bakti Muslim Indonesia, juga Lembaga LPQ Bina Usada untuk semua peserta yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat yang mewakili Yayasan Amal Bakti Muslim Indonesia, Bapak Tabib, Bapak Abu Kafin. Yang terhormat Ketua Umum LPQ Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum Bakti, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ando Sadroi, Sarjana Keperawatan Nurse. Yang terhormat rekan kami dari tim admin penyelenggara D1 Pestra Tibun Nabawi, Bapak Sarwan Abinya Audo, terima kasih yang selalu setia mendampingi kita semua di acara kuliah malam hari ini. Serta dosen kita yang sudah hadir di ruangan Zoom ini, Ustadz Wildan Septian Al-Hafiz, terima kasih sudah hadir. Dan yang saya banggakan, seluruh mahasiswa D1 Kesehatan Tradisional Tibun Nabawi yang sudah hadir di malam hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu 25 Oktober 2023, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan kuliah kesehatan tradisional Tibun Nabawi di malam hari ini secara virtual. Baik Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita sama-sama membuka kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. sebagai pembawa acara, saya sangat antusias sekali dalam kesempatan malam hari ini. Tentunya akan memandu acara perkuliahan ini dari awal hingga akhir nanti. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, seperti biasa sebelum kita menginjak kepada acara pokok, akan saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan perkuliahan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua absen peserta, yang ketiga informasi, dan keempat acara inti. Untuk pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi dengan baca basmalah. Kemudian untuk absen peserta seperti biasa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dimohon nama, berikut tempat asal Bapak dan Ibu dicantumkan atau ditulis di layar monitor Bapak dan Ibu sekalian. Dan sebagai informasi, ketika nanti narasumber atau dosen sedang memberikan materi, dimohon speaker atau mic di-mute dulu, dimatikan dulu. Nanti pada sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk membuka mic atau speakernya. Demikian tadi susunan acara dari 1 hingga 3. Sekarang menginjak kepada acara inti yang keempat adalah materi inti. Sekali lagi, dosen yang akan memberikan materi pada malam hari ini, Ustadz Wildan Septian Al-Hafiz. Materi yang akan disampaikan adalah tahsin Al-Quran. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada keluarga Yayasan Amal Baik Muslim Indonesia dan yang kami hormati juga kepada para dosen yang mengajar di dalamnya dan Bapak Ibu mahasiswa D1 Tibun Nabawi yang saat ini hadir dan mungkin sebagian masih dalam proses ya untuk hadir di Zoom malam hari ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan materi yang kemarin sempat terputus ya. Tapi sebelumnya kami akan sedikit menyampaikan atau sedikit mengingatkan bahwasannya ketika kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar, ya, dengan makhorijul huruf atau sifat-sifat yang benar, itu butuh proses yang panjang, yang pertama. Dan kemudian butuh yang namanya istiqomah dan tekad yang kuat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita belajar, kemudian semangatnya di awal, itu biasanya ada yang seperti itu. Semangatnya cuma pas di awal saja. Ketika di tengah, dalam proses belajar, dia merasa bosan. Yang namanya belajar, itu bosan pasti ada. Dan insya Allah, untuk orang-orang yang senantiasa istiqomah, insya Allah akan dimudahkan. Kita akan melanjutkan materinya. Sebentar, saya buka dulu. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, kita melanjutkan materi yang kedua atau pada sesi yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang alisan atau makharijul huruf yang berada di lisan. Yang terakhir itu nomor 5, yaitu huruf lam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang nomor 6, ya. 6 dan seterusnya. Yang nomor 6 dan 7 itu ada nun di urutan yang ke-6. Keluarnya dari ujung lidah di bawah makhrajnya lam. Kemudian yang ke-7 ro, keluarnya dari ujung lidah hampir sama seperti huruf nun dengan memasukkan punggung lidahnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini gambarannya ya. Gambaran untuk makhraj huruf nun yang nomor 6. Nah, yang pertama, huruf nun memiliki sifat ya. Yang pertama, cara keluar nafasnya. Cara keluar nafasnya itu dia jahar. Jadi ketika kita mengucapkan huruf nun, dia tidak mengalir nafasnya. Nah, ya, namanya hurufnya nun. Nah, ketika dibaca fathah, ni ketika dibaca kasroh, nu ketika dibaca dhammah, kemudian ketika dia disukun ban. Ya, seperti itu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang al-jauf ya. Ketika fathah itu mulut kita dibuka, a, kalau huruf nun berarti na, dibuka mulutnya. Na, jangan na, tapi na, dibuka mulutnya. Kemudian kalau kasroh, itu sedikit memajukan rahang bawahnya. I, atau kalau huruf nun berarti ni, seperti itu. Kemudian kalau dhammah, kita memonyongkan kedua bibirnya. U, kalau huruf nun berarti nu. Nah, kemudian sifat yang kedua untuk tekanan suaranya, dia tawasud atau pertengahan, tidak terlalu kuat ya.
Nah, ni, nu, bukan nah, bukan gitu. Bukan nah, tapi nah, pertengahan. Kemudian untuk pergerakan pangkal lidahnya dia turun ya. Jadi pergerakan pangkal lidahnya turun ke bawah. Nah, ya, dari atas turun ke bawah. Kemudian untuk posisi lidahnya dia infitah terbuka ya. Ketika kita mengucapkan huruf nun, nah terbuka, mulutnya terbuka. Kemudian untuk keluarnya huruf dari lidah atau bibir itu sifatnya idlak, cepat dan lancar ya. Karena dia keluarnya dari ujung ujung lidah. Selanjutnya untuk kesalahan ketika kita mengucapkan huruf nun ini, yang pertama, nun tidak dengung dengan sempurna. Nah, tadi nun punya sifat yang namanya gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu maknanya berdengung, mendengung. Nah, kesalahannya di sini nun tidak dengung dengan sempurna. Jadi ketika kita membaca nun yang bertasydid ya khususnya dia memiliki sifat gunnah. Jangan sampai gunnahnya tidak kita baca. Contohnya pada kalimat terakhir ya di surat Ar-Rahman itu walajan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ولا جان. Jadi gunahnya jangan sampai ditinggalkan. Nah, di sini contohnya di surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Ya, nunnya digunakan terlebih dahulu. Tidak kita baca seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Bin nas. Jadi tidak ada gunahnya, ya. Yang kesalahan yang di sini adalah gunahnya kurang sempurna. Malikin nas. Malikin nas kurang. Yang benar Malikin nas. Malikin nas. Jadi ditahan terlebih dahulu. Kemudian ilahin nas min syarril waswasil khannas. Khannas bukan khannas. Kalau khannas itu berarti nunnya tidak digunakan. Jadi kita harus memperhatikan betul huruf nun ya. Kalau dia bertasydid maka dia wajib digunakan atau mendengung. Selanjutnya kita masuk ke huruf ro. Ini ada di nun, kemudian yang ketujuh adalah ro. Nah, sifat yang pertama untuk huruf ro ini ya, sifatnya jahar, tidak mengeluarkan nafas. Kemudian yang kedua adalah untuk tekanan suaranya yaitu tawasud, pertengahan, tidak terlalu memaksa ya. Kalau misalnya syiddah kan dia terlalu kuat. Yang paling kuat kalau syiddah. Nah, ini kalau huruf ro itu tawasud, pertengahan. Kemudian untuk pergerakan pangkal lidahnya itu istifal atau turun. Ro. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf ro, itu lidahnya turun ke bawah. Kemudian untuk posisi lidahnya dia itu infitah, terbuka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, keluarnya huruf dari lidah atau bibir itu idlak. Karena makhrajnya huruf ro itu letaknya di ujung ya. Ujung lidah menempel di antara gigi seri dan gusi. Nah, seperti yang ada di gambar ya, itu kan posisi yang hitam-hitamnya itu menempel ke pertemuan antara gigi seri dan gusi, pas di pertengahannya. Nah, kenapa kok gambarnya ada dua? Yang pertama itu ro
tarkik atau ro yang dibaca tipis. Kemudian yang kedua itu ro tafkhim yang dibaca tebal. Nanti ada tempat-tempat di mana ro itu harus dibaca tipis, mana tempat yang dibaca tebal. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan ketika kita mengucapkan huruf ro. Ya, bentuk kesalahan yang sering didapati yang pertama adalah ro fathah dibaca dengan memajukan bibir. Nah, sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran, makhraj yang ketika kita baca memajukan bibir itu hanya dhammah, ya. Dhammah memajukan kedua bibir atau monyong. Nah, sedangkan ro ketika fathah dia memang makhrajnya itu seperti o, ya, tapi tidak memajukan bibir. Bibirnya tidak maju. Kemudian yang kedua adalah berlebihan dalam sifat takrir. Nah, ya. Huruf ro ini punya sifat khusus, ya. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 itu yang di bawah, sifat yang memiliki lawan. Kemudian kalau ro tadi di atas itu sifatnya takrir dan inhiraf, itu sifat khusus yang dimiliki huruf tersebut. Kebetulan huruf ro punya sifat khusus yang namanya takrir atau mengulang. Sedangkan menurut istilah yang namanya takrir itu bergetarnya ujung lidah. Sedangkan inhiraf ketika kita membaca huruf dia miring, ya. Kalau huruf ro itu miringnya ke punggung lidah. Nah, kesalahan yang kedua tadi berlebihan dalam sifat takrir. Jadi bergetarnya terlalu banyak. Bergetarnya terlalu banyak. Itu untuk sifat takrirnya. Kesalahan untuk mengucapkan huruf ro. Contoh, ya, di surat Al-Fatihah ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kalau misalnya sifat takrirnya terlalu banyak seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi terlalu bergetar. Nah, itu berlebihan dalam sifat takrirnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jadi sifat takrirnya tidak berlebihan. Kemudian contoh yang kedua ada di surat Al-Buruj ayat 19. Balil ladzina kafaru fi takzib. Kafaru, ya, roknya berharokat dhammah dibaca tafkhim tebal. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah di surat Al-Ghasyiyah ayat 9. Lisa'iha radiyah. Lisa'iha radiyah. Ro-nya di sini dibaca tebal, ya, karena berharokat fathah. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Ru dibaca tebal. Jadi kesalahan untuk huruf ro tadi, ya, tidak berlebihan ketika huruf ro tersebut, ya, sifat takrirnya tidak berlebihan seperti tadi, ya, yang pas awal ar-roh. Jadi ro-nya terlalu bergetar. Itu berlebihan dalam sifat takrir. Dan yang pertama tadi memajukan bibir. Ro itu bukan ro, bukan bibirnya tidak monyong, tapi ro. Seperti kita mengucapkan a, tapi ro. Nah, dia vokalnya o, tapi tidak memonyongkan bibirnya. Bukan ro, tapi ro. Kecuali kalau huruf ro-nya berharokat dhammah. Ru, baru memonyongkan kedua bibir. Selanjutnya kita masuk ke lisan nomor 8, 9, dan 10. Untuk urutan nomor 8 ada 3 huruf. Ta, dal, to. Ta, dal, to. Ya, ada 3 huruf.
keluarnya dari ujung lidah dan bertemu dengan gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Yang nomor 9, sa, zal, dho, keluar dari ujung lidah sama, tetapi ujung lidah sedikit keluar dan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kalau yang nomor 8 itu bertemu dengan gigi seri atas, yang nomor 9 bertemu dengan ujung. Ujung berarti di sini, letaknya di ujung gigi seri atas. Itu yang nomor urutan 9. Sa, zal, dho. Itu nomor 9. Kemudian yang nomor 10, zai, sin, sod. Keluar dari ujung lidah yang bertemu, ya, ini tulisannya, bertemu dengan gigi seri bawah. Kalau zai, sin, sod, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Za, bisa Bapak Ibu rasakan ya ketika mengucapkan huruf za, itu ujung serinya menempel ke gigi seri bawah, maaf. Ujung lidah menempel ke gigi seri bawah. Kemudian huruf sin juga. Sa, gigi seri bawah. Kemudian so, itu gigi seri bawah juga. Nah, kemudian kita masuk ke sifatnya. Untuk huruf ta, ya, sifat dari huruf ta, yang pertama cara keluar nafasnya. Untuk cara keluar nafasnya itu, hamas sifatnya. Ta, ya, bukan ta. Beda. Kalau ta, itu sifatnya jahar. Sedangkan ta memiliki sifat hamas, mengeluarkan nafas. Ta, bukan ta. Kalau kita membaca surat Al-Ahab ya, kan tabat. Dibaca tabat, tabat, iada, itu kurang tepat. Karena sifat dari huruf ta tadi adalah hamas. Tabat, ta. Seperti itu. Kemudian untuk tekanan suaranya syiddah kuat. Karena dia kan menahan ya. Ca. Jadi menahan terlebih dahulu. Yang ketiga sifatnya istifal, turun. Ya, ketika mengucapkan huruf ta, lidah kita turun. Kemudian untuk posisi lidah infitah terbuka. Jelas. Untuk sifat yang kelima, keluar hurufnya dari ujung lidah ismat. Ya, karena dia kan agak susah ya. Ta. Untuk sifat yang nomor 5, huruf ta, sifatnya ismat, menahan diam dan tidak lancar. Sedangkan untuk dal, ya, nama hurufnya dal, memiliki sifat yang pertama, dia jahar. Ya, jahar. Tidak mengeluarkan nafas. Bukan da, bukan da, tapi da, da, di, du. Da, di, du. Bukan da, di, du. Kalau da, di, du, itu berarti dia mengeluarkan nafas. Kemudian untuk tekanan suaranya dia syiddah seperti huruf ta. Untuk pergerakan lidahnya dia istifal turun. Ya, ketika mengucapkan huruf dal, lidahnya turun ke bawah. Untuk posisi lidahnya dia infitah terbuka sama seperti huruf ta. Dan untuk keluarnya huruf dari lidah atau bibir dia ismat, ya, menahan, diam dan tidak lancar. Selanjutnya kesalahan ketika kita mengucapkan huruf ta. Bentuk kesalahan yang pertama, ta dibaca tanpa mengalirkan udara atau berlebihan. Nah, tadi kan yang pertama sudah ya. Tidak mengalirkan udara atau berlebihan. Ta itu sifatnya hamas, mengeluarkan udara, ya. Tapi tidak juga berlebihan, bukan ca itu berlebihan. Misalnya tabat itu berlebihan, tapi tabat. Jadi tidak berlebihan dan tidak juga tanpa mengalirkan udara. Contohnya di sini di surat Al-Mu'minun, "Tsumma arsalna rusulana tatra."
ro, bukan taj, ro, kan biasanya kayak huruf C ya. Tabaj, ya itu yang terlalu berlebihan. Kemudian tak dibaca dengan berdesis, ya kayak tadi seperti berdesis, ya seperti huruf C ya. Kadzabaj, kadzabaj, samudu bitawwaha. Jadi taknya itu seperti berdesis. Kadzabaj, bukan, tapi taknya biasa saja mengalirkan udara yang memiliki sifat hamas tapi tidak berlebihan. Kadzabat samudu bitawwaha. Seperti itu. Untuk latihan-latihannya di sini ada surat Al-Fat ayat 1, ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian surat Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi tabbat, bukan tabbat. Nah, tadi tidak seperti berdesis ya, dibaca tidak yang memiliki sifat hamas tapi tidak berlebihan. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Tidak kita baca semuanya. Kemudian untuk huruf dal, ya, tadi habis ta dan to. Sekarang huruf dal. Bentuk kesalahan yang sering didapati untuk huruf dal ini, ya, huruf dal dibaca dengan mengalirkan udara. Nah, tadi kan huruf dal sifatnya jahar, tidak mengalirkan udara. Nah, untuk kesalahan ini kadang dibaca dengan mengalirkan udara. Contohnya, alladzi yukadzibu biddin. Biyaumiddin ya, afwan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Jadi dalnya mengalirkan udara. Biyaumiddin, di. Tapi yang benar tidak mengalirkan udara karena sifatnya adalah hamus. Sifatnya adalah jahar. Biyaumiddin. Biyaumiddin. Bukan biyaumiddin. Jadi tidak mengeluarkan nafas. Untuk makhraj, dal terlalu mundur dari gigi depan. Maksudnya ujung lidahnya itu terlalu mundur. Seperti huruf D-nya orang Indonesia. Da, da, da. Gitu. Yang benar, dia kan pertemuan antara gigi seri dan gusi. Yang tadi gambarnya sudah kelihatan ya. Pertemuan antara gigi seri dan gusi. Ujung lidah. Kemudian dal domah dibaca tebal menyerupai huruf dhad. Nah, contohnya wa hussila ma fis sudur. Du dibacanya tebal menyerupai huruf dhad. Dhad kan dia sifatnya bukan, makhraj atau tempatnya sama-sama di huruf, sama-sama di lidah. Akan tetapi sifatnya berbeda. Sedangkan huruf dhad itu nomor 4. Kalau huruf dal, ta, dal, to itu nomor 8. Jadi mengucapkan huruf dal tadi menyerupai huruf dhad. As-subur, as-subur. Jadi dibacanya seperti huruf dhad. Da, du, du. Fis sudur, fis sudur. Bukan fis subur. Du. Du sama du. Du kalau dhad itu du. Kalau dal itu du. Fis sudur.
Seperti itu. Kemudian untuk latihan-latihannya, surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakainya dal. Bukan pakai dot. Bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pakai dot. Kalau pakai dal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau pakai huruf dal. Kemudian surat Al-Ikhlas ayat 3 dan ayat 4. Lam yalid wa lam yulad. Sifat dal memiliki sifat qalqalah ya. Memiliki sifat qalqalah ketika huruf dal harokannya sukun, jangan ragu untuk mengkolkolahkan atau memantulkan huruf dal. Biasanya banyak orang yang membaca ketika menemukan ada huruf dal, dia tahu di situ bacaannya kolkolah, tapi dia ragu dan tidak membaca kolkolahnya. Misalnya, lam yalid walam yulad. Yalid, lam yalid walam yulad. Jadi kolkolahnya hilang. Lam yalid walam yulad. Dipantulkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bukan ahad. Nah, itu kolkolahnya hilang. Selanjutnya masuk ke huruf to. Masih di nomor 8, ta, dal, to. Ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri, pertemuan antara gigi seri atas dan gusi. Untuk sifat yang pertama, huruf to memiliki sifat jahar. Untuk tekanan suaranya dia syiddah, kuat. Ya. To, ti, tu, belto. Kolkolah. Ya, sifat khususnya itu kolkolah, memantul. Untuk sifat yang ketiga, pergerakan pangkal lidahnya itu dia naik. Oh, ya jadi lidahnya tidak turun, tapi tetap naik. Kemudian untuk posisi lidahnya dia ibak, tertutup ya. Oh, kalau huruf yang lain kan bisa seperti da, dal, da, itu kan infitah, terbuka. Ketika kita mengucapkan, mulut kita terbuka itu infitah. Sedangkan huruf to, di sini sifatnya untuk posisi lidahnya ibak, tertutup. Kemudian untuk keluarnya huruf ismat, ya, menahan, diam, dan tidak lancar. Untuk selanjutnya, kesalahan ketika mengucapkan huruf to. Yang pertama, to dibaca dengan mengalirkan udara. Jadi ada aliran udara yang keluar. To itu hampir mirip seperti huruf ta. Ya, kalau mungkin dia harokannya fathah mungkin berbeda. Tapi ketika dia kasroh atau dhammah, kita harus berhati-hati. Ya, karena hampir mirip. Huruf to sifatnya jahar, tidak mengeluarkan udara. Contohnya, qalu la taqata lana. Qalu la taqata lana. To tidak mengalirkan nafas karena dia sifatnya jahar. To berharokat kasroh tidak dibaca tebal, ya, tetap dibaca tebal. Contohnya, inna khalaqnahum min tin, min ti, ya, min tinil lazib. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Min dibaca tebal. Tapi kalau misalnya tidak dibaca tebal,
Min tinil min ti ti itu kalau dibaca tipis seperti itu. Harusnya dibaca tebal walaupun dia kasroh dibaca tebal. Kemudian kolkolah to tidak dibaca tebal. Nah, huruf to termasuk huruf kolkolah. Kalau dia sukun maka dia dikolkolahkan atau dipantulkan. Contohnya di surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kalau dibaca tidak tebal ya. Mutmainnah. Jadi kolkolahnya itu ke huruf E. Padahal ketika kita mengkolkolahkan suatu huruf, dia masuknya ke huruf tersebut. Muto, muto, bukan mute, mutmainnah, tapi muto ke huruf toknya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, toknya ketika dia kolkolah dibaca tebal. Kemudian contoh yang selanjutnya, inna a'tainakal kautsar. A'taina, a'taina. Ya, dibaca tebal tanpa mengeluarkan nafas. Contoh selanjutnya ada di surat At-Thariq, wassama'i wattariq, wattariq, wa ma adraka mattariq. Toknya dibaca tebal. Walaupun misalnya kita menemukan huruf to berharokatnya kasroh, contoh yang di atas tadi, milti dibaca tebal, bukan dibaca tipis. Milti, nah dibaca tebal. Nah untuk selanjutnya yang nomor 9 ya berarti. Nomor 9, fa zal vo. Fa zal vo itu ada yang pertama sifat dari huruf fa. Yang pertama dia sifatnya hamas jelas. Fa itu pasti mengeluarkan nafas. Untuk yang kedua sifatnya rohwah lunak untuk tekanan suaranya. Kemudian untuk pergerakan pangkal lidahnya dia turun. Sa, ya, lidahnya turun. Untuk posisi lidahnya dia infitah terbuka. Sa, ya, beda dengan huruf po tadi ya. Dia itbak. Kemudian untuk keluarnya huruf dari lidah atau bibir itu ismat. Ya, susah. Menahan, diam, dan tidak lancar. Kemudian untuk huruf zal sifatnya tidak mengeluarkan nafasnya. Kemudian untuk tekanan suaranya rokhwah sama seperti huruf ta, ya lunak, lembut, dan tidak tertahan. Untuk pergerakan pangkal lidahnya dia istifal, turun. Za, zi, zu, baz. Ya, ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas. Sa, za, sama. Kemudian untuk posisi lidahnya dia infitah terbuka, jelas. Keluarnya huruf dari lidah atau bibir dia juga ismat, ya, menahan, diam, dan tidak lancar. Za, ya. Selanjutnya kesalahan ketika kita mengucapkan huruf sa. Sa dibaca samar dan kurang jelas. Sa-nya kurang jelas, dibacanya kurang jelas. Contohnya di sini surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal jadi sa-nya itu bukan mis itu kan jelas. Dia mis. Jadi kalau suaranya itu mau hilang,
ya, mau hilang. Dibaca samar dan kurang jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqala dzar mith dibaca, taknya dibaca jelas. Terus kemudian untuk contoh selanjutnya ada di surat At-Takatsur ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Saknya alhaakumut takatsur. Nah, biasanya untuk surat At-Takatsur ini biasanya ya huruf lamnya itu dibaca mantul. Contohnya gini. Alha al ada alha. Nah, padahal huruf lam di situ al itu bukan huruf qalqalah. Sekali lagi bukan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh dipantulkan. Alha tapi alha alha. Jadi tidak memantul. Contoh selanjutnya ada di surat Al-Qari'ah ayat 4 di sini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Mabthuth. Ya, saknya dibaca jelas ya, tidak samar, apalagi sampai huruf saknya hilang. Contoh lagi ada di surat Al-Waqiah. Fakanat haba'am mumbatha batha wa kuntum azwajan salasah salasah. Ya, saknya dibaca jelas dan tidak samar, apalagi sampai hilang. Kemudian untuk huruf zal ini kelihatan enggak? Agak buram ya. Untuk huruf zal ya di sini pengucapan huruf zal yang pertama dia samar atau kurang jelas. Dibaca samar atau kurang jelas seperti huruf sa tadi ya. Dibacanya samar. Qala a'udzu billah. Oh, kami ulangi lagi. Qala a'udzu billah. Dibacanya harus jelas ya, tidak samar. Kemudian ketika zal berharokat dhammah dibaca tebal. Contoh dibaca tebal itu seperti ini. Lu, luko, luko. Jadi dia seperti huruf ro ya, ro yang tebal. Padahal huruf zal itu zu, zuko, zuko, zuko. Bukan zuko, zuko, tapi zuko. Ya, di huruf zalnya tidak dibaca tebal. Kemudian untuk latihan-latihannya, contohnya di surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 3 sini. Wal-laili idza yaghsha, idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Idza za-nya tidak dibaca samar ya, dia dibaca jelas. Za idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Khalaqaz za ya, za-nya dibaca jelas. Untuk selanjutnya di huruf dha. Tadi kan ada sa, zal, dha yang nomor 9. Huruf dha sifat yang pertama dia jahar, tidak mengeluarkan nafas. Dha ya. Kalau biasanya disebut kakaknya to
kakaknya po, karena ada titiknya. Untuk yang kedua, untuk tekanan suaranya, dia rokoah, lunak, dan suaranya tidak tertahan, tengah-tengah. Yang paling lunak. Kalau yang tengah-tengah kan tawasud. Yang paling kuat itu namanya syiddah. Sedangkan Allah itu rokoah, lunak. Untuk pergerakan pangkal lidahnya dia isti'la, naik. Ketika kita mengucapkan huruf dha, lidah kita tidak turun ke bawah, tapi tetap pada tempatnya di atas. Kemudian untuk posisi lidah tertutup, ya, tertutup, tidak terbuka. Dha, 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 zi, wu, bau, bau. Jadi posisi lidahnya dia tidak terbuka, tapi tertutup. Untuk keluarnya huruf dari lidahnya, dia jelas ismat. Karena susah ya menahan diam dan tidak lancar. Untuk kesalahan ketika kita mengucapkan huruf dha, dha, ya, dha. Tidak memonyongkan bibir ya. Huruf dha, fathah, dibaca dengan memajukan bibir. Maksudnya tidak memajukan bibirnya. Karena ketika kita memajukan bibir, itu khusus untuk huruf yang berharokat dhammah. Zu, itu baru dibaca monyong bibirnya. Tapi kalau berharokat fathah, maka tidak memonyongkan bibir. Kemudian yang kedua dibaca mirip atau tercampur huruf dot dan zai. Dot dan zai. Nah ini pada kalimat zalimun. Wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun. Biasanya kan huruf dot ya. Humudz zalimun itu tercampur huruf dot atau huruf zai. Humudz zalimun. Humudz itu tercampur huruf zai. Humudz zalimun. Zo, zo bukan huruf, bukan zo, bukan zo, bukan zo, tapi zo, zo. Humudz zalimun. Faulaika humudz zalimun. Itu huruf zo, ya tidak tercampur zai ataupun huruf dod. Kemudian ketika zo berharokat kasroh tidak dibaca tebal, tetap dibaca tebal. Contohnya di surat Al-Qiyamah ayat 23. Ila rabbiha nadhirah. Wi, dibacanya tebal. Wi, nadhirah. Atau kalau misalnya dibaca tipis itu nazirah, kayak huruf zai. Tetap dibaca tebal. Untuk latihan-latihannya, yang pertama surat An-Nisa ya, ayat 57. Wa nudkhiluhum dhillan wadila. Dhillan wadila. Kemudian wala tazidil zalimina illa dhalala. Wala tazidil. Nah, itu huruf dot-nya tidak tercampur ya, tidak tercampur dengan huruf dot atau huruf zai. Nah, selanjutnya makhraj yang nomor 10 ya. Ada zai, sin dan sod. Nah, disclaimer, untuk yang nomor 10 ini ya punya sifat sama. Maksudnya apa? Punya sifat yang namanya sofir. Zai punya sifat sofir, sin punya sifat sofir, dan zai sin sod. Sod juga punya sifat sofir. Apa itu sifat sofir?
sifat sofir itu menurut bahasa yang menyerupai suara burung. Sedangkan dalam pengucapannya, tajamnya suara, ya, tajamnya suara berdesis melewati celah antara gigi seri. Tajamnya suara yang melewati, ya, suara berdesis yang melewati celah antara gigi seri. Itu sifat sofir, ya, sifat yang tidak memiliki lawan. Khusus untuk yang nomor 10, zai, sin, sod, memiliki sifat sofir. Nah, untuk zai, sifat yang pertama, dia untuk cara keluar nafasnya, jahar, tidak mengeluarkan nafas. Walaupun zai ini, kalau kelihatannya itu keluar nafas atau hamas, tapi sebenarnya tidak. Za, cara agar kita mengetahui bahwasanya huruf itu keluar nafas, silakan Bapak Ibu meletakkan tangan, ya, ke depan mulut. Kalau misalnya kita mengucapkan huruf tersebut keluar nafas, berarti dia hamas. Ya, contohnya zai itu sifatnya jahar. Ketika kita mengucapkan zazizubaz, terus kok keluar nafas, berarti itu kurang, ya, masih kurang karena sifat dari huruf zai ini sifatnya jahar. Contohnya zazizubad, ya, contohnya seperti itu. Kalau misalnya masih keluar nafas, bukan nafas dari hidung tapi nafas dari mulut, ya. Kalau keluar nafas dari mulut sedikit, ya, atau maksudnya agak berhembus gitu, berarti dia kurang tepat karena huruf zai sifatnya itu jahar, tidak mengeluarkan nafas. Berbeda kalau misalnya huruf sin. Sin itu pasti berhembus. Sa, ya, pasti keluar nafasnya karena dia sifatnya hamas. Nah, untuk huruf zai, sifat yang kedua itu rohoah. Sama seperti huruf sin, sama-sama rohoah. Untuk pergerakan pangkal lidahnya, dia istifal. Ya, untuk pergerakan pangkal lidahnya itu istifal atau turun. Sedangkan huruf sin, dia juga sama istifal. Za, ya, lidahnya turun ke bawah. Za, zi, zu, lidahnya turun ke bawah. Dan untuk sin juga sama. Sa, si, su, bas, ya, lidahnya turun ke bawah. Nah, untuk posisi lidahnya dia infitah, terbuka jelas. Karena ketika kita mengucapkan huruf za, mulut kita terbuka. Za. Untuk huruf sin juga sama. Sifatnya itu infitah, terbuka. Sa, si, su, bas, ya. Sa, untuk posisi lidahnya terbuka. Kemudian untuk keluarnya huruf dari lidah atau bibir itu ismat, ya. Za agak susah, menahan, diam, dan tidak lancar. Begitupun untuk huruf sin. Selanjutnya, kesalahan ketika kita mengucapkan huruf zai. Bentuk kesalahan yang pertama adalah dibaca tercampur huruf sin. Karena walaupun makronya sama, ya, tempatnya sama, tapi jangan sampai kita membacanya tercampur seperti huruf sin. Ya. Maksudnya gimana? Huruf zai kan sifatnya dia jahar, tidak dibaca seperti sifatnya huruf sin. Sin kan sifatnya dia mengeluarkan nafas. Contohnya di sini ada di surat Al-A'raf ayat 135. Kasyafna anhumur rijza rijza, za, bukan sa, ya, sa, dibaca tercampur huruf sin, ya, jangan sampai mencampur antara huruf zai dan huruf sin, walaupun makhrajnya tempatnya sama. Kemudian huruf zai dibaca seperti huruf ya atau huruf jim. Contohnya, misalnya, harusnya kan kita membaca
jaza, jazauhum, za, ya. Tapi bacanya jaya, ya, jaya, bukan, tidak ada sifat sofirnya. Ya, sifat sofirnya hilang. Jaza, ya, ya, seperti huruf ya. Atau huruf jim. Jaza, ja, ya. Karena jim, shin, ya, letaknya sama. Jadi huruf zai punya sifat sofir, ya. Kuatnya desisan, desisan. Suara berdesis melewati celah antara gigi seri. Ya, jangan sampai ketika kita mengucapkan huruf zai menyerupai huruf ya atau huruf jim. Begitupun sebaliknya. Untuk latihan-latihannya, huruf zai ini banyak sekali, ya. Kalau di Al-Qur'an itu di surat Al-Zalzal itu kebanyakan pakai hurufnya zai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Za, zul, zi, ya, tidak menyerupai huruf ya ataupun jim ataupun tercampur dengan huruf sin. Terus kemudian di surat Al-Humazah ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah, humazatil lumazah, za, ya. Terus contoh selanjutnya itu ada qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Jadi di sini ada dua za, ya. Jazaukum, jazaukum, jaza, za, ya, dibaca za, tidak menyerupai huruf ya ataupun jim, bukan jaya atau jaja, jaya, tapi jaza, za, ya, sifat sofirnya. Kemudian huruf sin, ya. Bentuk kesalahan ketika kita mengucapkan huruf sin. Sin berharokat domah dibaca tebal menyerupai huruf sod, ya. Su, 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 ya. Kalau sod berharokat domah kan su. Kalau sin su, su, itu sin, su. Kalau sod su, su. Nah, kemudian sin mati didahului domah atau dibaca sin mati didahului domah dibaca tebal menyerupai huruf sod surat Ibrahim. Wa nattabi'ir rusul, su, ya. Jadi sinnya tadi, ya, menyerupai huruf sod, ya. Padahal huruf sin itu tidak dibaca tebal, ya. Sinnya menyerupai huruf sod. Kemudian ujung lidah menekan gigi seri atas sehingga mirip huruf sa. Sinnya, ya, ujung lidahnya terlalu menekan atau menekannya bukan di gigi seri bawah, padahal huruf sin itu ujung lidahnya menempel ke gigi seri bawah, bukan gigi seri atas. Kalau gigi seri atas itu huruf sa. Kemudian selanjutnya ada sin dibaca tebal. Contohnya di surat Al-Qalam, ya. Ayat pertama. Wal qalami wa ma yas. Ya, jadi yas turun, bukan wa ma yas, tapi wa ma yas turun. Nah, baru to-nya dibaca tebal. Wa ma yas turun, bukan wa ma yas. Beda, ya. Wal qalami wa ma yas turun, baru to-nya dibaca tebal, bukan
wa ma yas. Nah, itu. Sinnya dibaca tebal. Contohnya huruf sin ada di surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Mus. Ya, sinnya tidak dibaca tebal seperti huruf sod. Bukan mustaqim. Bukan mustaqim. Tapi mus. Ya, mustaqim. Itu huruf sinnya. Contoh lainnya ada di surat Al-Lail. Ya. Wal-laili idza yaghsha. Pakainya shin. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Inna sa'. Ya, ini pakainya sin ya. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, pakainya sin. Sinnya tidak menyerupai huruf sa. Kalau misalnya ujung lidah kita menempel ke ujung gigi sari atas, maka nanti menyerupai huruf sa. Sedangkan makhraj dari huruf sin itu ujung lidah nempel ke gigi sari yang di bawah, bukan di atas. Selanjutnya sod. Nah, tadi kan udah zai, sin, dan sod. Sama-sama memiliki sifat sofir. Ya. Kuatnya desisan suara yang melewati celah antara gigi seri. Sifat yang pertama dia sod. Hamas, jelas. Fo, dia sifatnya hamas, mengeluarkan nafas. Kemudian untuk tekanan suaranya, dia rohwah, tengah-tengah ya. Bukan, paling lemah ya. Kalau tengah-tengah tawasud, rohwah. Untuk pergerakan lidahnya dia isti'la, naik. Full. Nah, jelas kalau sudah isti'la, pasti posisi lidahnya dia tertutup, idbak. Ya. Kalau pergerakan pangkal lidahnya naik, otomatis posisi lidahnya tertutup, idbak. Kalau misalnya untuk pergerakan pangkal lidahnya itu turun, pasti posisi lidahnya adalah invita. Sudah satu paket. Untuk keluarnya huruf dari lidah atau bibir, dia ismat, ya, susah. Fo, jadi tidak lancar. Ada tekanan sedikit, menahan sebelum terbacanya huruf fo. Selanjutnya, kesalahan ketika kita mengucapkan huruf sod, ya, yang pertama, huruf sod dibaca dengan memajukan bibir ini. Walaupun vokal dari huruf sod ini o, ya, tidak memajukan bibir ketika dia fathah, kecuali kalau goma. Kemudian kalau selanjutnya sod kasroh dibaca seperti huruf sin, shin, kasroh. Wabi sal masir. Jadi seperti huruf shin ya. Beda. Makronya shin sama sod itu berbeda. Kalau shin itu berada di tengah-tengah lidah. Kalau sod itu berada di ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri bawah. Kemudian sod tidak dibaca tebal. Contohnya di surat Al-A'raf ini. Innis. Sodnya dibaca tebal ya, karena sod itu ya kan sifatnya apa namanya, isti'la ya. Innis tafaituka 'alan nas. Bukan innis, bukan innis, tapi innis. Nah, itu dibaca tebal. Contohnya ayat pertama surat Al-Fatihah ayat 6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini sodnya walaupun kasrah dia dibaca tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Sinnya tadi bukan mus, tapi mustaqim. Kemudian ada di surat Al-Adiyat ayat 10.
Wa hussila ma fis sudur. Ya, wa hussila, bukan wa hussila. Kalau wa hussila itu ke huruf sin, lebih ke huruf sin, bukan huruf sod. Karena huruf sod itu kita baca tebal, tidak dibaca tipis walaupun harokatnya kasroh. Selanjutnya, ya kita masuk ke yang D ya, asyafatan atau kedua bibir. Kita sudah selesai di lisan, kita masuk ke syafatan atau kedua bibir. Untuk makhraj yang keluar dari kedua bibir cuma ada dua tempat ya, tapi jumlahnya ada 4 huruf. Yang pertama huruf fa ya, urutan pertama huruf fa keluar dari bibir bawah bagian dalam. Huruf fa keluar dari bibir bawah, ini kan bibir atas, bibir bawah, bagian dalam yang bertemu dengan gigi seri atas. Ya, jangan sampai kebalik. Gigi seri bawah ketemu bibir bagian atas, bukan. Tapi gigi seri atas ketemu bibir bawah bagian dalam. Ya, bagian dalam. Bukan bagian depan atau ya pokoknya atau di dalam banget, bukan. Tapi di sini. Fa. Ya, jangan sampai kebalik. Fa. Ya, bukan bukan fa. Bukan di sini, tapi di bagian dalam. Fa. Kalau kebalik gimana? Tidak bisa. Harus gigi seri atas bertemu dengan gigi seri atas bertemu dengan eh, bibir bawah bagian dalam. Bukan dibaca fa, bukan bukan fa, tapi fa, ya, fa di sini. Itu untuk huruf fa yang pertama. Dan untuk yang kedua ada waw, ba, mim. 3 huruf ya. Waw, ba, mim. Huruf mim dan ba keluar dari kedua bibir yang dirapatkan. Ba dan mim atau mim dan ba itu keluar dari kedua bibir yang dirapatkan. Ma, ba. Jadi huruf bibirnya dirapatkan terlebih dahulu. Ma, ba. Ma, ba. Sedangkan huruf wawu atau waw dengan memonyongkan bibirnya tanpa merapatkan. Wa, ya. Monyong tidak rapat ya. Memonyongkan tapi tidak rapat. Kalau misalnya kita mengucapkan huruf waw, kemudian monyong tapi bibirnya rapat, bisa nggak? Tidak bisa, susah. Wa, susah. Tapi monyong tapi tidak rapat. Wa, ya, beda ya. Kalau huruf mim dan ba itu rapat bibirnya. Ma, ba. Kalau waw itu memonyongkan kedua bibirnya. Yang pertama, huruf fa, cara keluar nafasnya hamas. Jelas, fa. Kemudian untuk tekanan suaranya dia rokoah, lemah ya, lunak. Untuk pergerakan pangkal lidahnya turun. Nah, kalau sudah turun berarti dia invitah terbuka. Kalau dia pangkal lidahnya turun, berarti dia invitah untuk posisi lidahnya. Sedangkan keluarnya huruf dari lidah yaitu idlah karena di ujung bibir. Fa, mudah, cepat dan lancar. Dan untuk kesalahan ketika kita mengucapkan huruf fa, yang pertama, diucapkan dengan bibir terlalu kuat menekan ke gigi seri. Jadi mengucapkan huruf fa-nya itu fa. Jadi terlalu ditekan. Padahal sifatnya fa itu idlak, mudah lancar. Fa, fa. Bukan fa. Tidak terlalu kuat menekan ke gigi serinya. Kemudian untuk yang kedua, bibir menempel tidak tepat pada tengah perutnya. Nah, tadi kan fa itu nempelnya ke gigi seri, nempel ke bibir bawah bagian dalam, bukan bagian depan. Bukan fa.
fa, tapi fa ya di bagian dalamnya harus tepat. Nah, untuk latihan-latihannya di sini ada di surat Al-Fil ayat pertama. Alam taro kaifa fa kaifa fa ya. Ujung gigi seri atas nempel ke bibir bawah yang bagian dalam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini suratnya kurang ya. Fa fa'ala iya pasti. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa-nya fa fa bukan fa fa gitu. Kemudian ada di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Lil mutaffifin. Fa ya. Terus kemudian ada di surat An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwaja af fa. Nah, seperti itu. Jangan sampai tertukar. Kemudian huruf waw. Waw di sini sifat yang pertama dia sifatnya jahar, tidak hamas. Memonyokkan kedua bibir ya, bukan merapatkan. Untuk tekanan suaranya dia rokoah. Pergerakan pangkal lidahnya dia turun. Nah, kalau turun sudah jelas pasti dia invita, terbuka posisi lidahnya. Dan untuk keluarnya huruf dari lidah dia ismat, ya, menahan, diam dan tidak lancar. Selanjutnya, kesalahan ketika kita mengucapkan huruf waw. Dalam mengucapkan huruf waw kurang memajukan bibirnya atau berlebihan dalam memajukan bibir. Ya, berarti kita ambil tengah-tengahnya ya. Dalam mengucapkan huruf waw kurang memajukan bibir. Wah. Jadi, wah. Huruf wawnya kurang memajukan bibir, maksudnya gini. Wah, wah. Kurang. Ataupun berlebihan. Wah. Itu berlebihan. Kita ambil tengah-tengahnya. Wah. Wa, wi, wu, bau. Ya. Wa, wi, wu, bau. Ataupun kalau misalnya kurang, wa, wi, wu. Nah, ini nanti masuknya ke al-jauf lagi. Ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat fathah, itu dibuka mulutnya lebar. Walaupun waw ini harokatnya fathah, tetap dibuka lebar. Wa, bukan wa, itu kurang. Kalau kasroh, memajukan sedikit rahang bawahnya. Wi, wi, gitu. Kalau domah, wu, monyong. Contohnya di sini ada di surat Asyar atau Al-Insyirah ya, ayat kedua. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa ya. Atau di surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassayna wa was wa ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ya seperti itu. Kemudian kita lanjut ya untuk huruf mim dan ba. Mim dan ba atau ba dan mim. Sifat yang pertama dari huruf ba adalah jahar terang. Ya, tidak mengeluarkan nafas. Huruf mim juga sama. Untuk tekanan suaranya, untuk huruf ba itu kuat, ya, syiddah. Ba, ba, ya. Untuk huruf mim, tawasud, pertengahan. Dan pergerakan pangkal lidah
huruf ba itu istifal turun. Kalau dia istifal turun, otomatis posisi lidahnya pasti terbuka. Ba, ya kalau turun, otomatis infitah terbuka. Begitupun dengan mim, dia pergerakan lidahnya istifal. Berarti posisi lidahnya infitah terbuka. Nah, untuk keluarnya huruf itu sama-sama idlaq karena di bibir ya, mudah. Ba, ya, ba cepat lancar. Huruf mim juga ma. Nah, selanjutnya untuk kesalahan ketika kita mengucapkan huruf ba. Dibaca dengan mengalirkan udara. Nah, sifat dari huruf ba ini tadi, sifatnya jahar, tidak mengalirkan udara. Tapi kesalahannya biasanya ba-nya ada aliran udara yang keluar. Contohnya surat Al-Kahfi ayat 18. Wa kalbu bu. Jadi bu-nya itu keluar nafas. Bu. Harusnya bu. Wa kalbuhum basit. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Basitun ba. Bukan ba. Ba. Wa kalbuhum bu. Ba. Tidak mengeluarkan nafas. Terus surat Abasa wa fakihatan wa abba wa abba jahar bukan wa abba ya tidak mengeluarkan nafas untuk khusus huruf ba. Dan huruf ba tadi memiliki sifat khusus yaitu qalqalah. Kalau huruf ba ini berharokat sukun, maka jangan pernah ragu untuk mengkolkolahkan atau memantulkan huruf ba. Watab, kasab, kasab, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, kasab itu mantul. Tapi jangan kasab. Nah, kalau kasab atau kasab itu juga kurang. Tapi dipantulkan kasab. Kalau dia huruf ba tersebut harokatnya sukun. Nah, selanjutnya huruf mim. Tadi huruf mim memiliki sifat khusus yaitu gunnah. Sama seperti huruf nun, ya. Kalau dia bertasydid, maka dia dibaca gunnah, ya. Ditahan terlebih dahulu. Untuk kesalahan-kesalahannya, huruf mim dibaca tebal, contohnya di kalimat al-mausir. Jadi maknya itu huruf shad kan termasuk dia huruf yang dibaca tebal. Tapi karena berdekatan jadi dibacanya tebal di situ mimnya. Harusnya tidak dibaca tebal. Ma, sir, mausir, ma. Jangan mo. Al-mausir, al-mausir. Tapi al-mausir, ma. Ma-nya jangan dibaca tebal. Kemudian huruf mimnya dibaca kolkolah atau memantul. Alhamdu, 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 alhamdu. Contohnya di surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillah, alhamd ada me-nya itu memantul. Harusnya huruf mim tidak dibaca kolkol atau memantul. Contohnya di sini ada di surat At-Tariq ayat 17. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, ketika mimnya sukun itu tidak amhilhum, amhilhum juga bukan amhilhum tapi amhilhum, amhilhum beda ya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida bukan amhilhum ruwaida. Itu kalau qalqalah. Tapi huruf mim bukan huruf yang dipantulkan atau memantul. Kemudian contoh satu lagi,
Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bukan fahum la ada e-nya. Jadi seakan-akan mimnya memantul. Padahal huruf mim bukan huruf kolkola. Nah, tadi sudah untuk al-asyafatan ya, ada 4 huruf fa, waw, ba, dan mim. Ada 2 tempat. Nah, sekarang yang terakhir ya al-khaisyum, makhraj yang terakhir. Al-khaisyum itu rongga hidung. Huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung adalah huruf-huruf gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah maknanya atau artinya dengung atau mendengung. Jadi ketika kita membaca huruf-huruf gunnah, maka ada aliran nafas yang keluar dari hidung. Contohnya, huruf mim dan nun itu termasuk huruf gunnah. Ketika kita membaca huruf yang gunnah atau huruf mim, contohnya summa. Summa itu mendengung. Kalau kita pencet hidung kita, maka kita tidak mampu untuk membaca summa itu. Contohnya, summa. Kenapa? Karena mengalirnya nafas dari hidung ini. Summa. Beda kalau ba. Bahkan bukan huruf gunnah. Contohnya, abba, 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 abba. Bisa. Abba. Beda kalau inna, inna. Kalau kita pencet, inna. Nggak bisa. Karena huruf nun termasuk huruf gunnah. Jadi kalau gunnah itu mengalirnya nafas dari hidung. Nah, terdapat pada 7 tempat sebagai berikut. Yang pertama, ada gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah itu apa? Huruf mim dan nun yang bertasydid. Dia wajib digunakan. Ya. Kalau kita menemukan ketika membaca Al-Quran, menemukan ada mim dan nun yang bertasydid, maka wajib digunakan. Yang kedua, idgham bi gunah. Nanti pertemuan mendatang insya Allah kita bahas. Ya. Hurufnya itu yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ketika ada nun mati atau tanwin, fathah kasroh doma bertemu dengan yanmu, maka dibaca gunah. Kemudian lafadz irkab ma'ana. Idgham mutajanisain. Bukan dibaca irkab ma'ana, tapi irkam irkam ma'ana. Jadi irkam, bukan irkab, tapi irkam. Disertai dengan guna. Kemudian idgham mitlain atau idgham mimi. Ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, namanya idgham mitlain. Selanjutnya iklab. Kalau iklab itu maaf, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian kalau ikhfa hakiki. Nah, kalau ikhfa hakiki ini masuknya ke hukum nun sukun atau tanwin sisa ya, sisa yang terakhir. Nanti misalnya ada idhar, ada idgham, ada iklab. Huruf-huruf sisanya itu nanti masuk ke ikhfa hakiki. Nah, sedangkan ikhfa syafawi itu adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kenapa dinamakan syafawi? Karena huruf ba termasuk huruf syafawi atau yang keluar dari bibir. Jadi untuk al-khaisyum ada 7 tempatnya yang insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya satu persatu lebih mendalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mungkin materi yang bisa kami sampaikan ya untuk pertemuan sesi kedua ini cukup di al-khaisyumnya, rongga hidung. Kita selesaikan sampai rongga hidung. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas materi yang disampaikan malam hari ini.
Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh dosen tadi menjadikan ilmu bagi kita semua yang hadir di perkuliahan malam hari ini. Bapak dan Ibu, sekarang kita maju kepada sesi tanya jawab ya tentang materi yang telah disampaikan dosen tadi. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menanyakan atau raise hand boleh, atau lewat chat juga boleh. Silakan. Waktunya kan cukup panjang nih, ada 35 menit lagi. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Tanya Waalaikumsalam. Pak. Ya, silakan Ibu. Bu Isnanti dari mana, Bu? Iya. Saya dari Kramat Jati, Jakarta. Oh, siap. Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah ya? Karena kadang ngapalin gitu-gitu agak susah gitu, tapi bacanya lumayan gitu. Tapi kalau ngapalin, kalau misalnya ini ketemu ini namanya ini gitu, kayaknya agak susah gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Mungkin itu saja ya Pak. Ya, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, untuk mempelajari hukum tajwid sendiri, ya tadi sudah disampaikan oleh Ibu sendiri, hukumnya fardu kifayah. Memang untuk orang-orang yang mungkin umurnya sudah kepala Ya, 3, kepala 4, itu kan kepala 5. kepala 5, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena kami juga ya di tempatnya Ustadz Abu Konita itu mengampu umahat yang belajar tasin begitu. Pas terakhir ditanyakan, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Diam semua. Ada yang Bingung. nyeletuk, ada yang nyeletuk seperti ini. Mau tanya bingung Pak Ustadz. Ya, nggak apa-apa Ibu. Yang penting berangkat. Begitu aja. Memang masalah menghafal seperti itu kami tidak mengharuskan untuk hafal. Yang kami mengharuskan itu berangkat aja tiap hari. Itu sudah alhamdulillah. Karena semakin diulang-ulang ya, apalagi yang ibu-ibu yang sudah lanjut ya, yang kepala 3, 4, 5 itu susah sekali untuk menghafal. Tapi untuk kita misalnya membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, walaupun namanya nggak tahu, misalnya nih, ini bacaannya idgham bi gunah. Contohnya, ya'mal. Tapi ibu bisa membacanya, tapi nggak tahu namanya. Itu cukup. Iya, Begitu. iya. Maksudnya dalam artian ketika kita apa namanya belajar ilmu tajwid atau tahsin, kalau kita tahu namanya, seenggaknya ketika ditanya itu tahu gitu. Walaupun nggak bisa jawab ini namanya apa, yang penting saya bisa bacanya. Biasanya kan kalau ada anak yang aktif, Bu, aktif. Bu, ini kok bacanya gini namanya apa? Kalau misalnya kita bisa bacanya, tapi nggak bisa ngasih tahu gimana. Pasti kan kita belajar. Nah, seperti itu. Tapi untuk belajar ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah. Seperti itu. Iya. Tapi untuk membaca Al-Quran dengan Satu ain. kaidah, ya, fardu ain, apa namanya, membaca Al-Quran itu dengan ilmu tajwid, fardu ain atau wajib. Seperti itu. Iya. Paling yang tahu sedikit Pak Ustadz, kayak misalnya kol-kolah. Oh, kita apalin baju di toko gitu kan misalnya. Terus itu komimi apa ya dikit banget gitu yang tahu teorinya gitu.
nama-namanya tahu, tapi kalau suruh nyebutin hurufnya kagak tahu. Tapi kalau pas baca sih tahu gitu. Kebetulan kan kalau saya suka pakai Al-Quran yang warna, jadi lama-lama kan hafal sendiri gitu. Nggak Iya, apa-apa ya nggak gitu ya apa-apa. Pak Ustadz. Iya, Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. iya, iya. Terima kasih Pak Ustadz. Di Assalamualaikum. sana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Selanjutnya Pak Saiful dari Bekasi. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Kang Asep. Iya, Pak. Sama Pak. Eh, Itu masalah huruf. Kalau mungkin ilmu bacanya mungkin bisa ya kayak dengung atau tidak dengung, panjang. Yang masalah di pas hurufnya gitu itu tuh. Itu Pak, apakah ada seandainya saya mau memperdalam ruqyah, itu berarti ada masalah ya, Ustaz ya? Itu aja kali. Jadi Ambil saya tas. kan umur 60 nih. Nah, jadi di huruf itu nggak pernah bisa pas. Kalau panjang pendek atau dengung atau tidak dengung itu mungkin bisa, tapi pas di hurufnya tuh nggak bisa pas gitu. Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, di dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Usaha. Nah, Allah kan tidak akan membebani seorang melebihi kesanggupannya. Yang namanya belajar itu memang output atau hasilnya itu biar bisa. Tapi ketika kita belajar tahsin di sini, kalau yang kami tekankan kepada yang pernah kami bimbing, ya, itu bukan dari hasil. Kita kan melihat dari umurnya, oh beliau kayaknya susah. Kalau misalnya kita paksa-paksa terus, takutnya apa? Bosan. Semangat belajarnya itu turun. Karena nggak bisa-bisa ada, Bapak Ibu. Orang yang ketika belajar, gurunya itu terlalu memaksakan. Sampai-sampai orangnya, aduh takut ya. Saking takutnya, dia jadi semangat belajarnya turun. Karena kami pernah disampaikan, kalau kamu ngajar atau mengajari orang, jangan sampai menjadi sebab orang tersebut tidak mau belajar. Seperti itu. Jadi, kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah. Yang penting, yang paling kita tekankan, berangkat. Bisa atau tidak bisa, hasilnya nanti. Yang penting berangkat. Yang penting senang dulu belajar. Karena jangan sampai ketika kita menjadi pengajar, menjadi sebab orang itu tidak mau belajar karena terlalu dipaksa. Ayo dipaksa, harus bisa, harus bisa. Uang misalnya nggak bisa karena mungkin karena umur, itu berarti ya sudah nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Allah juga tidak membebani seorang hamba itu melebihi batas kemampuannya, apalagi kita memaksakan kepada yang kita bimbing. Seperti itu mungkin. Terima kasih Tapi Pak tetap Ustadz. harus semangat ya, semangat belajar. Yang penting ada niat untuk memperbaiki, entah bisa atau tidak bisa, kita tetap belajar thalabul ilmi. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep. Sama Pak. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Nenda Mariyati. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya Ustadz ya, kan kalau di kita ada mata kuliah Ruqyah Syariah ya Ustadz. Nah itu kan bacaan Quran saya kan masih jauh banget tuh. Masih jauh lah dari kata sempurna ya, maksudnya masih terbata-bata. Nah itu kalau misalnya kita meruqyah gimana Ustadz? Sementara bacaan Quran kita tuh belum tartil gitu. Untuk keluarga, anak gitu sih. Itu aja Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini hampir mirip yang pernah ditanyakan di sesi yang pertama. Tuh. Jawabannya seperti ini, Bu. Jadi, kita kan dalam proses belajar ya. Kemarin kan beliau masih ada di sini ya.
beliau itu meruqyah, beliau paham bacaannya itu kurang, tapi berhasil dalam meruqyah. Berarti kan ada sebab yang menjadikan beliau itu sukses dalam meruqyah. Apa? Hati yang bersih dan niat yang tulus ingin membantu. Walaupun beliau itu tahu bahwasanya bacaannya itu kurang, gitu. Mungkin itu ya. Nah, di sini PR-nya adalah jangan sampai kita mencukupkan diri bahwasanya misalnya bacaan kita seperti ini, kita tidak mau belajar. Beda ya, kita paham bahwasanya bacaan kita gitu kurang, tapi nggak mau belajar. Itu yang salah. Kalau kita tahu bacaannya kita kurang, ada niatan belajar, dan kita realisasikan walaupun nanti hasilnya nggak tahu. Tetap diambil dari kita mau belajarnya. Soalnya ada orang yang misal diingatkan bacaan kamu seperti ini, kurang misalnya. Dia nggak terima. Oh, bacaan saya sudah bagus. Saya nggak perlu belajar. Misalnya seperti itu. Itu yang kurang. Jadi untuk mata kuliah tadi apa ruqyah syariah itu memang kita diharuskan untuk belajar Al-Qur'an. Tapi kalau kita paham bahwasanya bacaannya kita kurang, ya udah kita belajar pelan-pelan. Kan kita kan niatnya membantu, ya, membantu walaupun bacanya masih kurang, nggak apa-apa, tetap punya niatan untuk belajar. Itu aja. Niatan belajarnya jangan sampai hilang. Seperti itu. Mungkin. Syukran Ustaz. Iya, wa iya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan jawabannya. Ini di ruangan chat sepertinya ada yang bertanya dari Nur Umur Nisa Silengsi bertanya tentang ini mohon dijelaskan mengenai Iqra Syafawi. Seperti itu Pak Ustadz. Iya, untuk sedikit gambaran tentang ikhfa syafawi, ya, gambaran sedikit nanti insya Allah kita bahas lebihnya di materinya. Jadi ikhfa syafawi kita lihat dari ininya aja ya, dari bahasa. Kan biasanya dulu kami pernah belajar ya tajwid seperti ini, eh, tidak dengan bahasa Arab, tapi semenjak tahu artinya kan berasal dari bahasa Arab, itu lebih mudah memahami. Ikhfa kan artinya samar, samar. Kemudian syafawi itu maksudnya huruf-huruf yang berada di bibir. Nah, ikhfa syafawi itu hukum di mana ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka mim sukunnya itu nanti samar. Contohnya alaikum, mim sukun ketemu ba. Alaikum bi khair. Alaikum bi khair. Misalnya itu mim sukun ketemu huruf ba. Ya, namanya ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi itu huruf-huruf bibir. Ya, huruf-huruf bibir kan tadi ada berapa? Ada 4 ya. Fa, waw, ba, mim. Ya, fa, waw, ba, dan mim. Nah, maka huruf-huruf yang tadi ikhfa syafawi dia samar disertai dengan dengung. Itu gambaran untuk ikhfa syafawi. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada satu yang resen dari Depok, Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, di dalam tahsin itu kan ada tanda-tanda berhenti, seperti tanda huruf la ya. Huruf la
yang saya suka dengar tuh para di imam itu kan seperti di surat Al-Maun itu ada yang tanda berhenti di surah, ada yang langsung fawailul musallin, terus ada yang berhenti, ada yang eh, lanjut gitu. Nah, itu di situ kan dilarang berhenti, dilarang berhenti. Atau ada banyak banyak suka ada imam yang berhenti, ada yang langsung. Itu hukumnya gimana Ustaz? Itu aja Ustaz, pengen tanya. Berarti Itu. itu letaknya di Quran ya. Iya. Kan ada huruf Itu A huruf, itu tanda berhenti, kan tanda huruf Allah lamnya itu kan harus berhenti ya Ustaz. ya. Kalau Itu ada di huruf surat lam, Al-Maun. kalau ada Tidak huruf huruf lam lain itu itu tidak kan tanda boleh berhenti. berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Itu letaknya di tengah-tengah ayat atau di akhir ayat. Di tengah-tengah ayat seperti surat Al-Maun itu fawailul musallin kan harus berhenti kan. Di situ kan dilarang berhenti lah. Ada yang langsung gitu kan. Ada yang berhenti. Itu hukumnya gimana kalau ada yang itu kan harus berhenti. Ya, itu kan harus dilarang berhenti. Dilarang berhenti jadi lanjut tuh. Tapi ada yang ketika imam ada yang berhenti gitu lah. Itu hukumnya gimana tuh? Al-Ma'un. Sebentar, dicek dulu ya. Fawailul lil musallin. Hmm. Itu huruf lamnya letaknya di kalimat mana, Pak? Fawailun di situ atau di lil musallin? Di kalau saya di musallin ya Ustaz, gitu. Pernah Oh, lihat berarti kan doang nggak Pak? Hanya ada yang di fawailul akhir ayat ya, musallin lagi. Iya. di akhir ayat 4. Fawailul musallin lagi. Iya, iya benar. Empat tengah itu. Ya, ya. Kan ada huruf lam itu kan. Itu ada tanda berhenti itu ada yang bilang kan tanda itu harus dilarang berhenti, tapi ada yang berhenti gitu saat ketika imam baca gitu. Itu ini gimana? Hmm, ya. Kalau misalnya kita menemukan waqaf lam itu termasuk ketika kita berhenti di situ nggak boleh. Maksudnya tidak boleh berhenti, harus lanjut gitu kan. Nah, kebetulan waqaf lamnya ini berada di akhir ayat. Ya. Fawailul lil musallin. Itu kan akhir ayat 4. Kalau misalnya kita membaca di akhir ayat, itu tidak masalah. Karena itu berada di akhir ayat. Ya, di akhir ayat nomor 4 itu. Tapi kalau misalnya ayatnya panjang, ya, ayatnya panjang, kemudian pas di tengah-tengah ayat itu ada waqaf lam. Nah, kita tidak boleh berhenti setelah atau pas di waqaf lamnya itu. Paling tidak berhentinya di setelah waqaf lam, kemudian kita lanjutkan lagi di setelah waqaf lam. Jadi seperti itu. Kalau misalnya waqaf lamnya itu berada di akhir ayat, itu tidak mengapa untuk kita wakafkan atau berhenti. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah ayat, maka kita tidak boleh berhenti pas di waqaf lam itu. Paling tidak berhentinya di setelahnya, lalu kita ulangi lagi. Waqaf di setelah waqaf lam, terus ibtida setelahnya waqaf lam. Nanti diulangi lagi. Seperti itu mungkin, Pak. Masalahnya kan Jadi, susah. Artinya tuh kalau misalnya kalau dia berhenti, berarti kan artinya maka celakalah orang-orang yang sholat. Itu di situ kan artinya jadi orang yang sholat celaka gitu. Tidak dilanjutkan ayatnya seperti itu. Saya kira kalau saya ya, artinya gitu kan. Misalnya celaka orang yang sholat, berarti berhenti di situ berarti jangan dilarang, harus dilanjutkan gitu. ketika kita bacanya kan, misalnya sholat nih, kita sholat. Kemudian kan bacanya kan nggak di nomor 4, pastikan dilanjutkan sampai nomor 7, sampai selesai. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum, kecuali kalau misalnya sholat,
kemudian berhentinya di ayat 4. Nah, itu tidak boleh. Maksudnya seperti itu. Kayak misalnya kita membaca suatu kisah. Kemudian kisahnya itu rancu. Maksudnya berhentinya di yang nggak pas. Nah, kan nanti kisahnya berbeda. Nah, maka harus dilanjutkan. Kenapa kok boleh? Fawailul lil musallin. Karena ayat selanjutnya kita baca lagi, kecuali kita berhenti di ayat 4 saja. Mungkin seperti itu, Bapak. Kecuali kalau misalnya di tengah-tengah surat baru tidak boleh. Mungkin itu jawabannya. Siap. Ya, sama-sama. Siap, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak dan Ibu kalau masih ada yang mau bertanya, masih bisa untuk 2 pertanyaan. Silakan. Ya, gimana Bapak dan Ibu, masih ada atau sudah cukup atau sudah pada pinter? Monggo, silakan. Sepertinya udah pada fase Pak Asep. Iya. Kadang-kadang tajwid itu yang susah tuh Pak. Mungkin. Maaf, nanya sekali lagi boleh Pak Ustadz? Oh, silakan Bu. Oh iya. Maaf. Itu kalau misalnya kita kepengen, kan ada pelajaran ruqyah tuh. Kalau kita misalnya kepengen ngeruqyah minuman yang di botol gitu, kalau cuman membaca surat apa namanya? Perlindungan sama ayat kursi gitu boleh nggak Pak Ustadz? Itu aja mungkin. Assalamualaikum. Untuk bacaan ayat ruqyah yang diajarkan oleh Ustadz Abu Qanita kemarin kan sudah, Ibu. Iya. Cuman kadang saya suka pas telat gitu. Jadinya ada juga yang pas bolos. Lagi masih bekam. Oh, ya. Kalau ayat ruqyah itu kan sebenarnya semuanya bisa kita gunakan, termasuk ayat kursi juga. Al-Fatihah juga ya. Oh, iya. Ya, betul. Mungkin pengalaman saya pribadi, ini pernah baca surat Yasin. Itu orangnya gak ada efek apa-apa. Itu 3 orang yang baca sampai selesai. Mungkin apa? Karena di hatinya itu masih ragu, Bu. Masih ragu. Maksudnya yang ragu yang siapanya tuh Pak Ustadz? Yang baca. Oh, Nah, jadi harus yakin ya. harus yakin, benar-benar yakin. Harus benar-benar yakin bahwasanya, tapi yang menyembuhkan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar yakin. Seperti itu. Jadi walaupun bacaannya ya tetap kemarin materi yang sudah disampaikan oleh beliau serta Bu Konita bisa kita pakai gitu. Atau mungkin jenengan dibuka lagi surat-surat apa aja yang perlu dibaca seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Ya, Bapak dan Ibu, dipersilakan Bapak. Pak Aang. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubungan dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf ta, itu huruf
tak sukun. Nah, salah satu contohnya dalam surat Al-Lahab. Itu sebagian orang itu ada yang membaca tabat yada abi lahab tabat, ada yang tabat. Itu yang benarnya itu yang mana, ataupun ada versinya yang ini, versi yang itu, ataupun ada ketepatannya seperti ini ataupun seperti itu gitu dalam salah satu ayat ataupun beberapa ayat. Terima kasih. Ya, untuk surat Al-Lahab ini memang sering sekali Bapak di desa-desa ya. Bahkan dibacanya itu C, bukan ca. Ya, Bacanya betul. tabaj. Jadi bukan T tapi C. Ya, jadi bukan ta tapi ca. Tabaj. Nah, itu. Nah, kita perhatikan lagi sifat-sifat dari huruf ta. Nah, sifat dari huruf ta kan sifatnya hamas. Jadi nanti bacanya bukan tabat. Kalau tabat kan dia tidak mengeluarkan nafas. Ya, berarti jahar kan. Berarti itu kurang tepat. Nah, sementara huruf ta dia sifatnya hamas. Nah, hamasnya juga tidak berlebihan. Misalnya tabat, tabat. Kenapa kok hurufnya C? Itu karena hamasnya berlebihan. Seperti itu. Jadi kita harus bisa proporsional mengucapkan huruf ta yang berharokat sukun itu sifatnya hamas, tapi tidak berlebihan dalam mengeluarkan apa namanya nafasnya. Bukan tabat ya, tapi tabat tabat gitu. Jadi tidak berlebihan dalam mengeluarkan nafasnya. Ataupun tidak keluar nafas sama sekali, itu juga kurang tepat. Kayak tabat ya, itu kurang tepat. Jadi seperti itu Bapak. Ya, Ya, soalnya ya, sering ya. sekali Jazakallah khair. di masjid-masjid. Bukan masjid, musola-musola di desa itu juga seperti itu. Tapi Ya, biasanya orang-orangnya sudah tua. Seperti itu. ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Bapak dan Ibu, masih ada waktu kalau mau bertanya. Silakan. Ini sepertinya sudah cukup nih Pak dosen. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Intinya mudah-mudahan materi tadi memberikan ilmu kepada kita semua bahwa membaca Quran itu tidak hanya cukup kita bisa membacanya saja, ternyata masih banyak ilmu-ilmu lain yang harus kita pelajari, khususnya tadi tentang tajwid atau makhraj dan sebagainya. Mungkin pertemuan malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Wildan, dosen kita malam hari ini yang sudah menyampaikan tentang tahsin Quran ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sebagai ilmu bagi kita semua yang hadir di ruangan. Bapak dan Ibu, para mahasiswa kesehatan tradisional Tubuh Nabawi, pada malam ini materi kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa dipertemukan kembali pada perkuliahan selanjutnya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti hari Selasa depan.
Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dan kita temani bersama-sama pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, karena besok juga akan mau ada aktivitas lagi, selamat beristirahat, selamat setelah ini. Untuk itu marilah kita sama-sama menutup kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Sabibillah Ustadz. sabil haq astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.